satu ini, begitu tahun 2000, terorisme begitu hebatnya, negara-negara yang mayoritas muslim amburadul, berantakan, kacau balau. Mesir hancur, Libya porak-poranda, Syria kacau balau, Iran, Irak luluh lantak, Yaman sampai terakhir saya masuk penjara kemarin, 200.000 muslim Yaman mati dibom tetangganya sendiri. Kalau ditanyakan kepada tokoh agama, misalnya katakan Amin Rais, kenapa Arab hancur? Atau katakan Ustadz Abdul Somad, Pak Abdul Somad, kenapa Arab hancur? Dia akan menjawab itu karena Yahudi dan Amerika. Tanyakan kepada Saifuddin Ibrahim, kenapa Arab hancur? Dia akan menjawab, kitab suci mereka, keyakinan mereka tidak mampu membuat mereka hidup toleransi dan damai. Agama mereka, budaya mereka tidak mampu membuat mereka saling mengasihi. Tetapi ada satu warisan zaman yang mampu membuat mereka hidup toleransi dan damai, hanyalah Injil keselamatan. Hanya Injil. Sama-sama Injil. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Itu sebabnya saya tidak pernah mundur untuk menjadi penginjil. Ini adalah jalur saya. Hamba-hamba Tuhan yang lain jangan ikut nyerempet, biar saya yang nyerempet. Iya, karena ini zona senggol bacok. Kalau saya yang senggol, paling mereka marah pribadi saya. Ya, Bung Niko kili-kili. Jangan, kita senggol aja Bung Niko. Haleluya. Sudah, saudara-saudara, itu sebabnya saya tidak pernah mundur sedikit pun untuk menyampaikan berita sukacita Yesus Kristus ini. Tahun ketiga saya sudah melihat suatu saat saya masuk penjara. Tapi saya tidak pernah berani bersaksi kepada siapapun. Saya takut kalau suatu saat tidak jadi dimasukin penjara. Nanti saya dibilang nubuat palsu. Saya sudah melihat suatu saat saya masuk penjara. Makanya saya berusaha hati-hati, tetapi banyak juga yang menasihati saya, waspada. Hendaklah tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Saya memang mungkin orang budek. Saya tetap melakukan penginjilan menurut saya baik. Saya tetap melakukan itu. Tanpa sedikit pun khawatir dengan masa depan saya. Karena kalau saya masuk penjara karena Injil, saya yakin Tuhan akan menyertai saya. Dan itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat. Maka ketika saya ditangkap, oh ini mimpi 10 tahun yang lalu. Terbukti sudah. Saya bangga dengan hambanya, Pak Gilbert sudah menolong saya. Coba tampilkan gambar saya. Ini masih kesaksian dulu. Bagaimana menginjil dalam penjara. Saya dalam tahanan, saya tidak pernah ngomong yang lain kecuali memberitakan Injil. Itu dengan teroris Bali, Ali Imran. Dia mengganggu penginjilan saya. Orang-orang yang sudah saya baptis, dia ganggu. Tapi dengan saya nggak berani ngomong.
Karena mungkin ilmunya lebih tinggi saya. Tapi semua yang sudah saya baptis, saya kasih tahu jawabannya. Kalau ditanya begini, jawabannya begini. Kalau ditanya begini, jawabannya begini. Ali Imran bilang kepada orang yang sudah saya baptis, apakah kamu sudah dibaptis? Ayo, bagaimana jawabannya? Ini yang nanya teroris. Sudah dibaptis atau enggak? Jawabannya iya atau enggak? Saya sudah kasih tahu jawabannya. Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Gitu jawabannya. Jawaban seperti Yesus menjawab. Maka dia tumpul serangan dia kepada orang-orang yang sudah saya baptis. Gambar yang sebelah ini Golda Meir, umur 2 bulan, mendampingi saya dalam penjara, sidang. Nasib saya itu di dunia ini menderita. Tapi saya tahu firman Tuhan, kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan tidak seberapa dibandingkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan saya. Semua akan menangis lihat foto ini. Bagaimana nanti putri saya Golda Meir ketika dewasa melihat dia digendong sama bapaknya di balik terali besi. Tapi ini kemuliaan yang luar biasa. Saya tidak bisa merekayasa itu. Ini penjara yang kedua. Penjara dengan Amrozi ini, 18 muslim terima Yesus. Saya masuk penjara yang kedua. Iya. Ini penipu, penjahat, narkoba, pencuri, pemerkosa, saya jadikan penginjil. Istri saya buat baju. Di depannya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Di belakangnya saya sudah terima Yesus. Di bawahnya kamu kapan? Cukup dengan kaos ini. Banyak hamba Tuhan semua datang ke penjara besok saya. Saya hanya makan nasi kucing. Mereka bawa uang, bawa doa. Gula, kopi, Indomie, baju bekas dibawa sama mereka. Saya bagikan kepada napi-napi.